Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal kompetensi teknis P3K tahun 2023. Ini sudah bagian yang ke-33. Soal yang pertama, apa yang Anda lakukan jika siswa tidak dapat menjawab pertanyaan yang Anda ajukan? A. Menunjuk siswa lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar siswa tersebut berusaha menjawab meskipun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami siswa. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. E. Memberikan soal yang sama persis kepada siswa lainnya. Nah, ini ketika kita mengajukan pertanyaan bebas di dalam kelas, namun tidak ada satupun siswa yang mau menjawabnya. Bisa jadi karena pertanyaan kita itu terlalu berbelit-belit, sehingga sulit dipahami oleh siswa. Makanya, kita sederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami oleh siswa tersebut. Memberi kritik ini juga tidak tepat, karena akan membuat mental anak-anak tersebut semakin down dan tidak percaya diri untuk menjawab pertanyaan yang kita berikan. Menjawab sendiri juga tidak tepat. Nanti siswa itu akan terbiasa ketika kita mengajukan pertanyaan, tidak ada lagi yang mau menjawab, karena dia menyangka bahwa guru akan menjawab sendiri. Soal kedua, ketika Anda menghadapi situasi sulit dalam pekerjaan Anda di sekolah dan terasa sangat berat, apa yang Anda lakukan? A. Tidak berbicara dengan siapapun karena ini risiko kerja yang harus dihadapi. B. Meminta petunjuk kepada teman lainnya. C. Menceritakan kepada pimpinan perihal pekerjaan yang sedang saya hadapi. D. Mencari jalan keluar sendiri sebagai individu yang mandiri. E. Pasrah saja karena sudah berusaha maksimal. Ketika kita menghadapi beban pekerjaan yang menumpuk, apalagi bagi guru-guru yang mendapat tugas tambahan seperti bendahara, wakil, kemudian pembina-pembina ekstrakurikuler ditambah dengan jam mengajar, maka tidak ada salahnya kita meminta petunjuk kepada teman lainnya. Siapa tahu teman punya solusinya untuk masalah kita yang berat, atau bahkan bersedia mengajukan bantuan. Dan itulah gunanya menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja. Soal ketiga, apa yang Anda lakukan ketika deadline tugas sudah semakin dekat? A. Tidak buru-buru dalam mengerjakan tugas. B. Lembur setiap hari. C. Mengurangi aktivitas bersama teman lainnya. D. Fokus pada pekerjaan dengan cermat dan penuh ketelitian. E. Mempercepat pengerjaan tugas agar segera selesai. Semuanya ini merupakan jawabannya benar, namun yang kita cari itu adalah poin tertingginya. Tidak buru-buru memang benar. Lembur setiap hari memang benar. Mengurangi aktivitas bersama teman agar punya waktu lebih untuk mengerjakan tugas juga benar. Tapi tetap fokus dan cermat dan hati-hati penuh ketelitian ini yang lebih benar. Karena jika tugas yang kita selesaikan dengan buru-buru, secara cepat, tanpa ada kata cermat dan ketelitian, nanti ujung-ujungnya itu bisa salah. Dan akhirnya membuat kita menyesal harus mengulang pekerjaan tersebut dari awal lagi. Jawabannya adalah D. Soal keempat, jika Anda lulus P3K dan telah mendapatkan sekolah penempatan, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini adalah pertanyaan, apa yang akan kita lakukan di hari pertama kita ditempatkan atau di awal-awal waktu kita ditempatkan di sekolah tersebut. A. Melihat sarana dan prasarana sekolah yang nantinya akan saya perbaiki. B. Melengkapi buku pelajaran di kelas sehingga siswa memiliki buku masing-masing. C. Membuat program kerja yang baik dan dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. D. Merapikan kelas sehingga mendapat suasana yang menyenangkan. E. Tidak perlu bersusah payah memikirkan program karena kita meneruskan program yang sudah ada. Kalau dilihat option E, ini mungkin memiliki poin paling rendah, yaitu 1. Melihat sarana prasarana, ini juga boleh, tetapi ini bukan yang utama. Kita sebagai guru, maka yang paling tepat itu adalah kita buat program kerja yang baik. Baik itu untuk pembelajaran
maupun di luar pembelajaran. Soal kelima, salah satu kelas memiliki siswa yang menampakkan kemalasan untuk belajar. Terdapat beberapa siswa yang mengantuk dan kurang interaktif. Tindakan yang relevan yang Anda lakukan adalah A. Menyuruh siswa satu persatu membasuh muka. B. Merancang kegiatan dengan pembelajaran berbasis masalah. C. Menerapkan salah satu metode pembelajaran aktif. D. Menerapkan salah satu metode pembelajaran kooperatif. E. Melakukan penelitian untuk mengetahui sebab siswa mengantuk. Di jam-jam terakhir, apalagi bagi sekolah yang pulangnya sampai jam 3, itu siswa akan cenderung mengantuk dan kurang interaktif. Lalu apa usaha kita? Menyuruh siswa satu persatu membasuh muka. Ini benar. Tetapi yang paling tepat itu ada. Merancang kegiatan dengan pembelajaran berbasis masalah. Nah, berbasis masalah justru membuat anak makin kuat berpikir dan tidak sanggup lagi. Sebab di sini suasana anak mengantuk. Kemudian kurang interaktif. Kalau kurang interaktif, maka rancang salah satu metode pembelajaran yang aktif. Jawabannya itu adalah C. Menerapkan metode pembelajaran kooperatif. Kooperatif ini adalah kerjasama atau kelompok. Ini juga benar, tapi yang paling tepat itu adalah yang C. Melakukan penelitian untuk mengetahui sebab siswa mengantuk. Ini juga benar, tetapi poinnya mungkin cuma satu. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.